Isi dulu. Assalamualaikum, cangkruk yuk. Assalamualaikum Lan, cangkruk yuk. Waalaikumsalam Iin, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan bahas tentang apa ini? Vaksin aja yuk. Ini soalnya lagi rame vaksin kan, dan masyarakat biasa sudah mulai dapat undangan untuk divaksin di desa. Dan kalau nggak ikut vaksin kena denda 4 juta cuy. Oke, jadi kalau kita bicara mungkin lebih lengkapnya protokol kesehatan dan vaksin gitu ya. Nah, di sini kita ada teman ya, ada bintang tamu. Nah, di sini Ibu Mutmainah, teman kolega kita dari Kesehatan Masyarakat ya, UNER. Ini mudah-mudahan bisa saling diskusi daripada kita ngobrol ngalor itu nggak ada itu ya, nggak ada bidangnya ya ini ya. Nah, di sini ada sedikit yang rempet lah ya bidang. Oke. Saya perkenalkan Bu Mutmainah ini ya. Panggilannya siapa Bu? Muti. Oke, Bu Muti ya, ini Bu Muti. Oke. Oke, jadi kita mulai dari pertama ya, Bu. Gimana ini Bu, vaksin ini sudah ada beberapa macam kan Bu ya? Ya. Apakah berarti kalau sudah ada vaksin nanti prokes akan bisa mulai dikurangi atau ditinggalkan atau gimana ini Bu? Nah, itu yang beredar di kalangan masyarakat ya. Ya, mitosnya kan seperti itu. Mitosnya seperti itu. Jadi kalau misalnya semua sudah divaksin, pandemi berakhir. Nah, ini kayak vaksin itu kan apa istilahnya, selain pandemi ini, sebenarnya imunisasi itu kan udah lama ya. Ketika kita balita itu kan harus ada imunisasi lengkap. Harapannya kita bisa tercegah dari yang namanya penyakit ya, penyakit yang disebabkan oleh virus ya, seperti cacar kalau dulu ya, BCG, karena kita kan endemis juga ya, endemis TB di Indonesia itu kan endemis TB. Jadi itu fungsinya kenapa kita ada imunisasi. Nah, kalau COVID ini vaksinnya ini kan yang beredar, untuk vaksin itu secepat itu, apakah kita diuji coba, saya kayak uji percobaan atau gimana ya, karena penelitian saat ini itu kan karena teknologi yang canggih, sehingga kenapa kok akhirnya sudah berani memvaksin masyarakat umum, supaya apa ya, itu tadi, karena kita itu balapan sama perkembangan virus ya, bahkan virus COVID ini kan juga bermutasi ya. Jadi mohon maaf kalau terkait dengan virologi atau berkaitan dengan patogenesis dan lain-lain, itu emang teman-teman ahli etik ya. Jadi kalau di Kesmas itu ada ahli etik, promosi kesehatan dan ilmu perilaku, K3, GISI, kemudian AKK. Jadi ada 7 bidang ya, dia statistika, kependudukan, kesehatan reproduksi. Jadi ada di departemen, sekarang menjadi 5 departemen, dan itu semua sudah ada ahlinya masing-masing. Nah, kalau saya sendiri itu sebenarnya saya ada di promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jadi fokus saya bagaimana masyarakat itu bisa tidak hanya tahu, tapi sadar, mau, dan mampu untuk menjaga perilaku sehatnya. Jadi arahnya ke protokol kesehatan sih. Tapi kalau kemarin terkait dengan mitos dan fakta, sedikit kami kemarin SKM itu kan juga ada pelatihan duta protokol kesehatan dan vaksin. Nah, kebetulan semua mahasiswa dari SKM, baik itu kalau di S1, S2, S3 itu dilatih. Harapannya apa? Harapannya hampir 1000-an lebih yang ikut ya, karena kita mahasiswanya masih gituan, dan semua angkatan ya melatihnya lewat online gini. Harapannya dari pelatihan itu semuanya membuat media, semuanya mengedukasi ke keluarganya, ke masyarakat di masyarakat sekitar gitu ya. Kanan kirinya, supaya apa ya, itu tadi, karena banyak hal yang berkembang. Bahkan kalau sharing dari teman-teman mahasiswa kemarin itu, yang mahasiswa di desa atau di luar Jawa itu mereka nggak percaya adanya COVID. Masih belum ke arah vaksin ya, ini COVID ya. Masih belum percaya. Ya. Masih belum percaya. Kenapa? Ya karena itu tadi, masih beranggapan bahwa saya itu bertani, saya itu nelayan. Jadi virusnya itu takut karena saya sukanya panas-panasan. Jadi nggak mungkin virusnya datang ke saya gitu. Karena kan emang katanya kan kalau
yang sakit COVID kan emang harus berjemur ya. Kalau mereka yang apa istilahnya pekerjaannya seperti itu kan selalu berjemur, jadi virusnya itu takut, jadi nggak mungkin kena. Jadinya nggak pakai protokol kesehatan, nggak pakai masker, masih berkerumun, masih pengajian biasa, masih beribadah juga nggak pakai protokol kesehatan. Jadi itu yang terjadi. Jadi bahkan ketika kita bertamu pun, ketika kita pakai masker ya di daerah-daerah desa, kabupaten, nah intinya Jadi kayak orang-orang orang aneh ya kalau pakai orang aneh bahkan dibilang nggak sopan. Ini apa, padahal kita itu tamu ketika terus pakai masker itu kan istilahnya niat kita itu menjaga. Nah itu yang harus diedukasi. Jadi karena kita kan perjalanan ya, meskipun dari rumah kita langsung ke rumah orangnya, terus kita cuci tangan, terus pakai masker atau pakai hand sanitizer atau gimana, terus pas bertamu berdialog sih tetap pakai masker, itu masih ada masyarakat kita itu yang nggak, kok dilepas aja maskernya gitu kan, ini udah di dalam rumah. Jadi persepsinya mereka itu pakai masker itu hanya persepsi apa, mereka tuh pakai masker itu hanya di luar saja pada saat berkendara, bahkan di dalam rumah pun nggak apa-apa kan, sudah di dalam rumah. Padahal kita kan dari luar kan kita nggak tahu ya, dari luar itu istilahnya virus-virus, debu dan lain-lain nempel di tubuh kita atau di saluran pernafasan kita. Makanya kita tetap pakai masker, bahkan baiknya itu harus ganti masker sebenarnya baiknya, apalagi yang berkendara pakai sepeda motor ya. Jadi harusnya teman-teman yang berkendara pakai sepeda motor itu maskernya harus ganti ketika sudah nyampe di rumah yang dituju ya. Jadi bertamu itu maskernya harus ganti, apalagi rumahnya itu ada lansianya atau istilahnya ada kelompok-kelompok yang beresiko kayak bayi, balita. Makanya ada kelompok masyarakat ya, ada teman saya juga yang benar-benar sampai sekarang itu nggak menerima tamu. Kecuali kadangnya, karena emang itu, karena tamunya itu kadang aware, kadang enggak. Jadi daripada karena teman saya punya bayi ya, daripada bayi saya, iya kalau kesayangnya nggak apa-apa ya, karena tentara di dalam tubuh setiap orang kan berbeda-beda ya. Kalau lansia, bayi, balita, bumil, pokoknya kelompok-kelompok beresiko itu kan labil ya, istilahnya imunitasnya itu kan labil ya. Jadinya ya nggak mau ambil resiko lah, jadi ya nggak nerima tamu, bener-bener nggak nerima tamu seperti itu. Ya, Kita negur. Gimana menarikin? Mungkin ada pertanyaan atau kita ada unek-unek gitu? Iya, apa namanya, masyarakat kan juga ini ya, apa, kadang juga sampai yang meremehkan kayak gitu. Dan enggak, saya melihat sendiri, dan salah satu anggota keluarga saya juga begitu sih, enggak percaya dengan ini. Dan ya balik lagi sih, terserah mau percaya mau enggak, pokoknya saling menjaga aja gitu. Ya sebenarnya kembali ke tingkah laku kita kan ya, kalau mau percaya ya silahkan, kalau enggak ya silahkan, asalkan kita bisa sepakat sih dengan ini menjaga orang lain gitu kan ya. Jadi, tapi kitanya harus tegas Pak, kitanya harus tegas. Jadi misalnya ya kayak kemarin saya beli sayur ya di tukang sayur, dia nggak pakai masker, terus ngokok lagi kan, terus saya giniin, saya kan pakai masker kan, terus Pak mohon maaf kalau Bapak misalnya nggak pakai masker saya nggak beli. Kayak gitu. Ada kadang bisa ada yang seperti itu, karena itu kan dalam artian mereka butuh kita, tapi ada juga yang statusnya kita setara atau mereka yang lebih tinggi dari kita, itu yang sulit tuh, yang pengalaman itu misalkan ya tadi misalkan tetangga itu kan nggak mungkin kita bisa tegas dengan tetangga, bahkan yang saya alami di desa itu bahkan ya ketika di Bojonegoro itu nggak ada yang pakai masker, memang seperti itu kondisinya di desa. Dan akhirnya yaitu ibu mertua saya kena positif COVID, istri saya reaktif, bapak saya reaktif gitu kan. Untungnya saya dan ipar itu ya aman, nggak sampai reaktif. Tapi memang kondisinya kan seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara kesadaran ya jangankan masker Bu ya, orang pakai helm aja kan susah. Kalau nggak ada polisi dia nggak pakai helm. Polisi ya. Keselamatan diri sendiri kan. Ya gitu ini ya benar ya, kalau di lapangan kan seperti itu ya kondisinya ini ya. Enggak, ya jarang pakai masker. Saya
kemarin juga hidup di desa banget. Ya. Itu juga kayak gitu, lost aja, berkerumun, nggak pakai masker kayak gitu. Hanya mungkin ketika yang Termasuk pakai dirimu, masker, jangan-jangan. iya, karena mungkin apa ya, lingkungan pakai masker kali ya, karena banyak yang nggak pakai masker, kita mau pakai masker sendirian sungkan gitu ya, Mbak ya. terus kadang juga lupa, iya lupa nggak pakai masker kayak gitu, kadang kayak gitu. Ke pasar kayak gitu jarang, masker paling dicentel notok kayak gitu, terus nek ada petugas Ya, razia. cuma ada gitu tapi nggak ditutupi gitu kan ya. Ya paling nggak kalau kita minimal dari diri kita sendiri minimal bisa mencontohkan Ya, kan gitu ya. betul. Kasih contoh dan kasih sebenarnya untuk orang yang lebih tua ya, pengalaman orang lebih tua kan banyaknya orang tua kita atau istilahnya paman-paman kita atau adik-adik kita itu merasa bahwa masalah kematian itu adalah takdir. Mau itu penyebabnya karena COVID, mau itu penyebabnya karena yang lain. Intinya kematian itu sudah digariskan. Intinya seperti itu. Jadi terkait dengan penggunaan masker, ya wis gak usah, ya pasrah aja lah. Yang penting kita berdoa. Itu ada Pak yang kayak gitu. Terus ya jangan melihat apa istilahnya, kita sebagai seorang apa istilahnya muslim itu kan ada banyak perintah gitu ya. Jadi jangan seolah-olah perintahnya itu hanya pasrah gitu ya. Bahkan ada perintah di Al-Quran itu ingat kita itu harus berikhtiar ya. Bahkan ada hadis Rasulullah yang menyampaikan bahwa ketika ada virus atau penyakit di luar sana, kita disuruh bersembunyi di dalam rumah, nggak boleh keluar dan lain-lain. Nah itu ada gitu loh hadisnya. Bahkan kemarin juga saya dengar kajian itu, sebenarnya corona itu juga ada istilah nama di Al-Quran juga ya. Istilahnya semua itu sudah ada sebenarnya di Al-Quran, tapi ya kita bagaimana menyikapinya gitu, menyikapi dalam artian perintah mana yang kita tuh harus secara utuh gitu loh, apa istilahnya, memahami apa yang ada di dalam isi Al-Quran, memahami apa yang ada di dalam, misalnya pedoman kita kan Al-Quran dan hadis, intinya seperti itu. Jadi makanya akhirnya kita pendekatannya itu nggak cuma di tokoh masyarakat ya, tapi tokoh agama, karena masyarakat kita itu kan masih manut sama yang namanya tokoh agama. Jadi tokoh-tokoh agama itu kita ajak diskusi, baiknya itu seperti apa, kok ada apa istilahnya isu yang berkembang seperti ini. Bahkan ketika kita istilahnya mencari rezeki di luar pun kita butuh ikhtiar ya, nggak cuma berdoa ya. Kalau misalnya berdoa aja di situ pasrah, tapi di dalam rumah aja ya namanya juga nggak ada ikhtiar ya nggak bisa kita dapat rezeki. Intinya itu seperti itu. Jadi akhirnya kita ya pendekatannya pada tokoh agama. Ya kayaknya lebih sepakat ya kalau kita pendekatan ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama mungkin gitu ya, dibandingkan dengan menggunakan denda. Ya. Kalau denda berapa masker itu nggak pakai masker? 150 ya kalau nggak salah mungkin. Atau pendekatan kalau gitu kayaknya lebih kurang efektif. Pertama bisa jadi memang menggunakan masker, tetapi ketika ada razia saja dan akhirnya seperti itu. Ada petugas Satpol PP. Ya, ketika ada polisi baru pakai helm, kalau nggak pakai helm kan gitu. Padahal ya kita harus menyadarkan kan bahwa itu adalah apa namanya, merupakan ya kebutuhan kita sendiri kan, pakai masker itu untuk melindungi diri sendiri dan keluarga gitu ya, In ya. Nah, balik lagi mungkin ya, kalau tadi pertanyaan awal, apakah nanti kalau sudah divaksin, apakah kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan atau gimana ini? Tetap karena yang namanya vaksin itu kan ini kan masih proses kajian ya, efektivitas vaksin di dalam mencegah virus COVID ya. Jadi masih proses kajian, tapi intinya kalau vaksinnya sendiri sudah dikaji, kalau misalnya aman dan halal. Jadi sudah ada kajian terkait dengan itu. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan kehalalan dan istilahnya amannya, istilahnya sudah diuji lah, insya Allah aman. Kemudian kalau terkait dengan protokol kesehatan, meskipun teman-teman sudah divaksin, ya tetap harus, karena emang kita nggak tahu, bahkan kemarin ada sempat yang meskipun vaksin karena dia nggak patuh protokol kesehatan, ya tetap kena, ya. Jadi dia positif ya. Jadi intinya apa ya, terkait dengan vaksin itu kan masih dalam proses
istilahnya dia beradaptasi ya. Jadi virus yang dimatikan, kemudian ada beberapa jenis lainnya, istilahnya protein apa gitu, intinya secara biologi atau bagaimana itu banyak di YouTube ya terkait dengan proses pembuatan vaksin sehingga disebut sebagai vaksin yang aman, sebagai vaksin yang halal, itu banyak di YouTube. Tapi terkait dengan protokol kesehatan itu teman-teman juga harus tetap patuhi itu, karena kita nggak tahu efektivitasnya, bahkan setiap tubuh manusia itu responnya beda-beda gitu ya, apalagi manusia tersebut itu ada komorbidnya atau ada penyakit bawaan ya. Jadi meskipun divaksin tapi ternyata responnya dia pada saat itu kecapean atau pas imunitasnya rendah ya tetap bisa kena, beresiko tetap kena. Jadi ya saran kami semua ya tetap mematuhi protokol kesehatan. Bahkan banyak edukasi yang meskipun sudah divaksin tetap protokol kesehatan itu 5M ya tetap harus dijaga ya. Akhirnya kan masyarakat kan banyak yang tanya, terus apa gunanya vaksin toh? Sama-sama tetap pakai masker, sama-sama. Ini juga kemarin sempat mungkin tanya gitu ya. Terus apa gunanya? Tingkat enggak sih, bukan apa gunanya, tapi tingkat keefektivitasan vaksin itu, karena kan ini masih kajian juga kan, belum benar-benar oke 100%, dan jenis vaksin untuk corona juga macam-macam, dan yang diambil oleh Indonesia ternyata kebijakannya adalah Sinovac, padahal Sinovac juga termasuk vaksin yang tingkatannya kualitasnya nggak bagus-bagus amat lah gitu kemarin ketika baca-baca artikel dan berita gitu. Jadi kalau misalnya terkait dengan efektivitasnya, emang kan masih dalam proses pengkajian. Ya. Jadi gini ya, kita tuh seolah-olah sedang berikhtiar ya. Ikhtiar kita hasilnya seperti apa, ya walau alam ya. Jadi semua itu kita, ya itu tadi loh. Kalau kita sudah berikhtiar, sudah berproses secara totalitas, hasilnya seperti apa? Oh kan nggak melihat hasilnya. Karena ketika kita belajar, ini analogikan seperti itu. Ketika kita belajar ya, mau ujian, itu kan kita nggak tahu ya soalnya apa yang ada di depan kita. Ya nggak tahu kita soal yang keluar itu apa. Yang pasti di dalam benak kita, gimana caranya kita harus belajar, banyak membaca, mau itu keluar atau enggak, yang penting kita udah berusaha. Bila ya kita keluar, ya istilahnya apa ya? Istilahnya terkait dengan hasil itu tidak akan berbohong dengan prosesnya ya. Jadi akan mengiringi lah, hasil itu akan mengiringi dengan prosesnya. Ketika kita sudah berproses, ketika kita sudah secara totalitas berikhtiar, kemudian hasilnya masih misalnya, oh ternyata nggak ngefek dengan penurunan pandemi, ya itu yang namanya sebuah proses yang kita harus ya cari celahnya seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita itu ibaratnya seperti lagi berjuang, berlomba-lomba bagaimana caranya virus yang terus bermutasi, tapi si manusianya ini juga tetap berusaha gimana caranya mencari celah virusnya itu tidak kena di dalam tubuh kita, dan kita nggak tahu cara yang efektif seperti apa. Yang penting kita tahu bagaimana proses penularannya lewat droplet sehingga kita harus pakai masker, kemudian lewat tangan yang kita bisa nyentuh di barang-barang tertentu sehingga cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir secara rutin di jadwal-jadwal tertentu ya, apalagi ibu mau menyusui secara BAB, secara dari luar dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan hasilnya ya itu tadi. Intinya kita masih belajar ya. Kan juga sering ada baru kan. Tidak semua, bukan tidak semua ya, semua negara itu kan tidak siap kan dengan ini kan ya, dengan virus corona ini. Jadi ya mereka juga berlomba-lomba belajar kan ya, ikhtiarnya ya, salah satunya mungkin kan dengan vaksin. Ya tadi mungkin vaksin masih belum sampai ke uji cobanya itu sampai penuh gitu mungkin ya, tapi sudah sampai ke izin penggunaan yang darurat kan. Berarti sebenarnya kan tetap sudah dilakukan uji coba kan ya. Sudah. Kalau yang saya amati mungkin ya itu sudah ada uji coba tahap 1, uji keamanan, dinyatakan aman gitu kan. Kemudian tahap 2 juga sudah terlewati terkait dengan efektivitas awalnya atau apa gitu ya. Saya kurang paham. Pembentukan antibody kalau nggak salah ya, kalau saya salah ya mohon maaf, karena ini kan kita juga bukan dokter semua. Jadi disclaimer-nya itu ya, kita semua ya walaupun pemutih dari kesehatan masyarakat kan juga bukan dokter, sehingga tetap saja
dan bisa jadi informasi kan selalu berkembang. Jadi yang bisa kita sekarang kan bisa jadi juga salah, seperti kemarin awalnya masuk itu WHO menyatakan yang sakit pakai masker aja, yang nggak sakit nggak usah pakai masker, kemudian berkembang lagi kan gitu, berkembang kan infonya. Karena kan kita masih belajar terhadap virus baru ini. Nah, tadi yang pertanyaannya kenapa kok Sinovac? Kalau kata In tadi kan dikatakan kurang gimana berkualitas gitu ya. Atau mungkin kalau saya dari sudut pandang pemerintah ya, karena memang yang pertama kali sudah lolos uji coba izin penggunaan daruratnya Sinovac ya, mungkin itu dulu ya yang karena urgent kan, karena ya, kita kan cepetan gitu ya. Kasusnya itu terus meningkat kita, makanya kita harus cepet-cepetan untuk mengambil keputusan jenis apa. Nah, pas waktu itu kan memang yang paling pertama kali masih Sinovac. Dan mungkin yang kan yang pesen vaksin kan nggak cuma negara kita gitu mungkin ya. Jadi kita rebut-rebutan ya, yang mana dulu yang ada vaksinnya itu yang digunakan. Yang penting kan aman gitu ya, kan sudah masuk uji coba pertama itu kan terkait dengan keamanan gitu ya. Ya. Jadi walaupun mungkin misalkan Kenapa? Jadi walaupun mungkin misalkan kalaupun misalkan kurang efektif, tapi minimal kan tetap aman gitu ya. Ya, betul. Ya, pemikiran ya minimal bisa mengurangi lah walaupun tidak signifikan gitu ya. Cepet-cepetan gitu. Mungkin gitu ya ini ya. Jadi belum tahu kan istilahnya hasilnya seperti apa. Dan Indonesia pun kan juga sedang berikhtiar ya. Kan kemarin kan juga ada informasi ngapain sih beli di negara lain. Kita banyak orang pinter, ahli virologi, ahli apa istilahnya banyak lah. Iya, sekarang Indonesia tidak sedang bagaimana membuat vaksin. Jadi kayak misalnya UNER kemarin bekerjasama dengan berbagai universitas di Indonesia itu sedang lagi proses ya membuat vaksin namanya merah putih. Jadi harapannya ya itu juga menjadi salah satu bentuk ikhtiar supaya kita nggak tergantung sama negara lain. Intinya seperti itu. Jadi semuanya sedang berikhtiar. Ya kayak contohnya Genose itu ya. Teman-teman tahu ya Genose ya. Jadi dari UGM itu kan. Jadi itu salah satu bentuk ikhtiar yang kita nggak usah istilahnya depend on sama PCR atau misalnya alat tes dari negara lain yang misalnya lebih mahal, juga terkait dengan teman-teman juga kayaknya nggak berkenan ya karena begitu susahnya mencari istilahnya itu namanya dopet atau apa yang diteskan itu ya. Kalau di Indonesia kan tinggal pakai tiup aja gitu ya. Tiup kayak gitu-gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk ikhtiar juga. Jadi sebenarnya semua ilmuwan yang ada di dunia ya, nggak cuma di Indonesia, ini sedang berikhtiar bagaimana caranya pandemi ini berakhir gitu ya. Tapi itu tadi kembali lagi kepada perilaku kita. Nggak cuma COVID ya, kalau misalnya penyakit yang disebabkan oleh perilaku itu sebenarnya banyak banget ya. Misalnya terkait dengan penyakit degeneratif. Kita kan lagi ada transisi epidemiologi ya, yang awalnya Indonesia itu banyak penyakit infeksi, karena pola makannya yang saat ini istilahnya ya begitulah, tahu ya pola makan sekarang, pola tidur, kemudian belum lagi stresor yang makin hari makin banyak, akhirnya penyakit degeneratif itu menduduki peringkat yang atas sekarang, jadi kayak stroke, hipertensi, diabetes kayak gitu. Itu yang terjadi, dan itu juga karena faktor perilaku. Ya, jadi banyak hal. Menarik juga ya kalau kita bicara penyakit-penyakit yang akibat faktor perilaku, termasuk COVID ini kan mungkin salah satunya gitu ya. Iya emang, jadi faktor perilaku ini makanya di Kemenkes ya atau di sana itu kan ada ahli perubahan perilaku, ada ahli epidemiologi, jadi itu berkumpul bagaimana membuat sebuah buku panduan untuk masyarakat supaya masyarakat bisa mencegah COVID dengan bahasa-bahasa awam. Jadi kita sebagai orang awam ini untuk menanggapi vaksin gimana nih? Mereka mau divaksin karena takut kena denda yang 5 juta atau ya mau divaksin karena ya aku butuh vaksin nih kayak gitu kan. Ya, jadi gimana? Jadi nanti prosesnya ya terkait dengan vaksin itu kalau nggak salah ya di puskesmas dekat rumah saya itu
Untuk lansia ini kan sekarang lagi diprioritaskan ya. Intinya prosesnya mendaftar dulu, kemudian datang ke puskesmas itu di check up semuanya. Jadi intinya semua imunisasi itu harus disuntikan pada orang yang sehat. Tapi kalau pas lagi tensinya tinggi atau gula darah tinggi atau lagi panas itu nggak boleh. Mas yang dulu juga bayi balita kita kan juga nggak boleh kalau dalam kondisi panas kan nggak boleh. Ini seperti itu. Dan kita juga berhak untuk mendapatkan informasi apapun itu sehingga meyakinkan kita. Jadi kayak misalnya kita mau tes apa ya dulu ya, HIV itu kan ada yang namanya counseling CCT ya. Jadi belum pernah juga soalnya. Nah itu, jadi counseling CCT kan gunanya itu. Jadi meyakinkan orang yang mau dites HIV itu benar-benar yakin tes HIV itu, oh saya memang perlu nih tes HIV, hasilnya apapun itu reaktif maupun non reaktif, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Jadi ketika sebelum divaksin itu si calon penerima vaksin itu berhak pada saat check up itu kan ada tenaga kesehatan itu berhak bertanya apa yang bisa meyakinkan saya. Kalau misalnya setelah general check up kemudian masih tetap nggak yakin kan ada lembar persetujuannya ya. Ketika nggak jadi mbak atau nggak jadi pak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi boleh nolak vaksin sebenarnya. Menolak divaksin misalkan divaksin COVID. Kan tadi ada peraturan katanya denda dan seterusnya. Ya itu kembali lagi ke individu ya pak ya. Kalau misalnya karena emang di negara kita itu masih masih ada efektif ketika harus ada denda-denda seperti itu ya. Tapi itu tadi kembali lagi ke niat kita. Kembali lagi kalau misalnya kita belum tahu ya harus banyak cari tahu. Bahkan ketika misalnya informasinya Mbak Iin terkait dengan kenapa sih yang dipilih kualitas Sinovac yang bisa dipilih vaksin yang jenis lain. Nah itu bisa kita tanyakan ke tenaga kesehatan atau kita browsing-browsing ke sumber referensi yang itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena sekarang kalau dengan akses internet kan semuanya bisa nulis ya. Jadi kita harus cek sumber referensinya itu apakah representatif atau enggak, apakah valid atau enggak gitu kan, itu yang harus kita benar-benar pintar filter gitu. Ya kalau kita mungkin masih bisa mencari-cari, kan kita bicara masyarakat awam itu loh. Jadi kalau misalkan ada yang gerakan nolak vaksin, katanya vaksin itu, yang lucu tuh katanya kalau disuntik vaksin jadi titan, wah jadi mutan gitu, kebanyakan nonton film itu mungkin ya Marvel gitu mungkin Bu ya. Ada juga yang katakan kalau divaksin apa kemarin tuh ya saya kok lupa sampai gimana gitu loh. Ya, jadi kembali lagi ya. Seperti itu kan. Kembali lagi ketika kita edukasi ke awam, kita kan belajar dulu bagaimana masyarakat awam itu percaya sama siapa. Itu yang harus kita identifikasi terlebih dahulu. Jadi kalau apalagi kita orang baru yang misalnya baru datang di tempat itu terus tiba-tiba mengedukasi juga nggak mungkin. Jadi kita harus tanya dulu mereka itu lebih percaya sama siapa. Misalnya kalau tokoh agama ya siapa, si Aisyah, pendeta kah, biksu atau siapa di situ ya yang mempengaruhi kepercayaan, keyakinan atau pengetahuan dari masyarakat. Kalau misalnya masalahnya gini, ngapunten mutus ya. Masalahnya itu yang dipercaya itu kadang bukan tokoh-tokoh, kadang kayak WA tersebar ada grup itu yang sering kan seperti itu. Contoh misalkan ya kita nggak bicara vaksin, balik lagi ke corona lagi. Kasus di keluarga saya ini kan contoh kasus ya. Saya itu ketika saya pulang itu sakit, jadi dengan perawatan intensif di rumah ya. Sudah diinfus, saya datang dicek kan, kita kan punya kayak oximeter, kemudian punya tensi dan lain-lain tuh. Perawatnya itu sejak awal sudah bilang yang merawat ibu di rumah ini ada sesuatu di paru-parunya ketika dia, saya nggak tahu ya kan metodenya ketika menggunakan stetoskop itu ya. Kemudian dicek saturasi oksigen sudah 80%. Ya itu kan kalau menurut orang-orang kan sudah cukup bahaya. Itu saya meyakinkan keluarga untuk dibawa ke rumah sakit aja sulit. Katanya takut di COVID kan. Kalau masuk rumah sakit aja COVID itu hampir mungkin 1 hari lebih itu baru akhirnya dites akhirnya dites reaktif, kan tesnya tes rapid gitu ya, reaktif, kemudian baru akhirnya ya beberapa dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya mau dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Itu mungkin kalau terlambat sedikit kan juga bisa bahaya kan, itu sudah sampai 80% oksigennya.
Nah, seperti itu loh. Jadi karena ada broadcastan atau ada pandangan bahwa kalau masuk rumah sakit di COVID kan, ada yang benar kan. Saya juga melihat ada kasus juga kan. Mungkin ini bisa share pengalaman itu yang terkait di COVID kan. Itu kan ada Iya. juga ya kejadian seperti itu ya. Ada banyak, dan memang orang-orang juga cerita ke saya, Bu, kemarin Nggak habis bertanggung dari jawab rumah gitu. sakit. Kalau mau ditangani segera, tanda tangan untuk COVID kayak gitu-gitu. Jadi masyarakat juga ogah-ogahan ke rumah sakit untuk berobat kayak gitu, dan makanya itu yang bikin masyarakat juga nggak percaya dengan adanya vaksin. Terus kemudian juga pemerintah juga kurang edukasi lewat baliho, lewat iklan di TV, tapi edukasi yang ada di iklan-iklan itu nggak nggak Semanis kenyataan. iya nggak berjalan seiringnya dengan kenyataan yang ada di lapangan gitu. Kenyataannya bahwa oknum-oknum petugas kesehatan itu begitu memanfaatkan atas nama COVID untuk kepentingan pribadi mungkin kayak gitu. Tapi Atau saya mungkin rasa juga nggak banyak lah ini. Saya agak kurang setuju kalau dikatakan banyak mungkin ya. Saya yakin orang itu tidak semuanya jahat. Kalau Ya, saya betul. Itu kembali lagi ke pribadinya ya. Jadi intinya mungkin Anda mungkin ketemunya nggak banyak, tapi saya ketemunya banyak. Jadi saya juga bilangnya banyak dong kayak gitu. Nggak hanya atau di tempat jangan-jangan yang mungkin yang kemarin. dimaksud itu gini, surat itu mungkin surat keterangan harus dicek COVID dulu kan. Ketika sekarang prosedurnya ketika masuk rumah sakit ada dugaan ada dugaan potensi COVID, dites COVID. Itu suratnya bukan surat menyatakan COVID tapi harus mau dites COVID. Itu yang terjadi di ibu saya, harus mau dites COVID, kalaupun dites COVID hasilnya positif harus mau isolasi. Atau surat yang seperti itu yang dimaksudin? Bukan menyatakan bahwa dia juga reaktif kayak gitu, sehingga diperlakukan perawatannya seperti orang COVID kebanyakan gitu. Dan saya juga nemuin itu nggak hanya di satu daerah atau satu tempat, tapi juga di beberapa tempat juga mengatakan masyarakat yang kayak gitu. Jadi mereka lebih kemarin lahiran bayi kembar nggak jadi di rumah sakit, tapi di bidan biasa di rumah itu kan juga riskan juga gitu ya meskipun dulu itu orang-orang dulu ibu-ibu kita dulu juga bidan di rumah kayak gitu, atau dukun bayi bisa selamat, tapi kan semakin kesini ketika kayak gitu juga bahaya, kasihan. Dan ditanya pun ya karena di rumah kemarin pas ke rumah sakit disuruh begitu, jadi saya nggak mau, akhirnya di rumah aja ya gitu. Makanya kalau yang di rumah sakit yang ibu saya dirawat itu, istri saya kan nunggu lah, itu juga agak aneh juga ya, karena bisa nunggu walaupun ada positif negatifnya. Itu ketika nunggu ada beberapa pasien itu yang sudah parah ya, bahkan sesak nafas sudah parah pakai ventilator itu ya, rumah sakitnya ya kalau memang hasilnya negatif memang dinyatakan bukan COVID. Mungkin kembali lagi ya, ini tergantung rumah sakitnya atau tergantung bukan rumah sakit mungkin ya, oknum di rumah sakit. Mungkin seperti itu ya. Nah itu, dan harusnya pemerintah juga menyadari kalau mau masyarakatnya mau ngikuti anjuran itu, ya harusnya juga ada semacam kalau itu tim tim satgasnya itu juga tegas gitu ke langsung terjun ke masyarakat bawah banget gitu, yang paling bawah, jelaskan, mengedukasi gitu, jangan yang itunya cuman ketika kerumunan ayo pakai masker, tapi langsung ke masyarakat, terjun ke rumah-rumah mungkin atau ke kayak itu, yang mengedukasi bahwa nggak semua nih rumah sakit gitu, dan vaksin itu begini gitu, prokes juga pentingnya begini gitu, nggak hanya yang atau mungkin nggak hanya edukasi ya ini ya, mungkin hanya kalau edukasi ya kembali lagi kan tergantung rumah sakit, mungkin juga harus tegas ke rumah sakit atau ke oknum yang seperti itu gitu.
Oknum yang seperti itu harus, ya memang harusnya kan bisa ya kita tracing dari, ya memang tidak bisa ya kalau kita bicara laporan masyarakat, kadang-kadang kan masyarakat bawah tidak tahu kan cara melapornya gitu ya. Mungkin dengan survei kecil di kalangan sekitar, oh ada rumah sakit ini oknumnya kok ya minta tanda tangan harus ngaku COVID kalau mau dirawat itu misalkan. Kemudian nah itu yang harus lanjuti. Mungkin kalau satu orang kan mungkin hanya persepsi pribadi, harus di-cross-check dengan orang yang lain. Ya, Ini ada 2 orang atau 3 orang, mungkin gitu ya Bu Muti. ya betul. Jadi emang tidak hanya mengedukasi dari konten COVID vaksinnya, tapi mengedukasi bagaimana prosedur ketika dia bergejala, keluhan, bagaimana ketika menemukan oknum seperti itu, bagaimana laporan. Kadang masyarakatnya itu antara ewo pekewo, sungkan, nggak berani, atau menjustifikasi sendiri ya. Jadi memang harus ada konten-konten edukasi ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat pernah ada kasus seperti itu, emang harus salah satu edukasinya ya terkait dengan konten bagaimana prosedurnya ketika masyarakat itu menemukan kasus yang seperti itu. Kalau di Surabaya itu ada kampung tangguh. Pernah dengar nggak teman-teman? Jadi setiap RW itu ada kampung tangguh. Jadi ada 5 wani ngandani, pokoknya ada 5 wani gitu ya. Jadi wani ngandani saya Surabaya banget, dan itu alhamdulillah kayaknya ini deh istilahnya efektif deh ya, karena kan RW ya, lingkupnya RW, dan di RW itu dia juga punya tim satgas gitu ya. Kalau misalnya di tempat saya itu kan ada WA group ya. Jadi tadi kan edukasinya bisa lewat WA group. Jadi Pak RT-nya, Pak RW-nya karena sudah diedukasi oleh pihak puskesmas, bahkan dinas kesehatan juga mengedukasi. Bahkan kalau dulu Bu Risma itu manggilnya itu nggak cuma RW ya, jadi semua RT di Surabaya itu dipanggil sama beliaunya. Jadi intinya apa ya, supaya kontak gitu loh. Jadi perangkat desa, perangkat kampungnya itu benar-benar mengedukasi, mendampingi masyarakat. Bahkan dulu awal-awal di kampung saya itu sempat Pak RT-nya itu karena mungkin ada program untuk bagaimana penduduknya itu tetap makan sayur. Karena kan banyak yang nggak berani keluar ya waktu pas awal-awal dulu ya. Jadi namanya sayur, lauk itu dikontak-kontakin di masjid. Jadi siapa yang nggak berani ke pasar, ya pakai itu, dan itu benar-benar free. Bahkan banyak juga dari kita yang misalnya mendonasikan bagi teman-teman yang banyak yang orang tuanya di PHK. Jadi di daerah kita yang awalnya mungkin dia driver online, rame dulu, sekarang sepi, sehari satu aja alhamdulillah, kalau kadang nggak sama sekali karena adanya pandemi itu. Jadi justru kita emang ujiannya di era pandemi itu ujian untuk kita mengembalikan rasa gotong royong kita kepada sesama ya. Jadi benar-benar terasa banget kebersamaannya di era seperti ini ya. Jadi konsep gotong royong itu benar-benar di Indonesia itu dengan kejadian seperti ini tuh luar biasa. Banyak juga yang istilahnya donatur yang kita nggak disangka-sangka ya, mulai dari perusahaan, mungkin entrepreneur, mungkin orang awam pun yang mungkin kayak kita masih kerjanya masih netep dan dapat gaji bulanan. Nah itu yang saatnya kita merangkul bersama. Jadi kalau misalnya kita menemukan orang-orang yang ada kasus yang mungkin dia kena penyakit di COVID kan, dan itu benar-benar terindikasi dengan jelas, ya kita informasikan. Dan itu ada, kalau di Surabaya itu ada call center khusus untuk itu. Jadi terkait dengan keluhan pengaduan masyarakat itu ada di Pemkot, dan itu benar-benar direspon. Ya memang tergantung daerahnya memang. Ya kalau kita bicara Surabaya memang itu bisa sebagai contoh gitu ya, percontohan. Tapi kan tidak bisa menjadi benchmark kan. Itu bisa jadi klaster ya mungkin kota yang paling baik gitu ya mungkin, atau setelah Jakarta atau mungkin gitu ya, atau mungkin ada kota lain yang lebih komprehensif dalam menangani COVID seperti itu. Tapi itu kan ya memang kota besar kan Bu ya. Kalau misalkan balik lagi kan kasus kita tuh yang menjadi masalah itu di kota-kota kecil tadi, ketika masyarakatnya tidak tahu cara melapor kalau ada hal-hal yang seperti itu. Kemudian tadi vaksin juga takut, akhirnya kan ada yang takut vaksin. Akhirnya sekarang dibuat aturan harus didenda dan seterusnya. Kalau vaksin tuh saya rasa nggak apa-apa ya. Kalau saya pribadi nih ya, ini pandangan pribadi, kalau memang perlu didenda gitu. Tapi itu pun juga harus mungkin berapa
pertimbangan kalau sudah seperti itu. Misalkan tolak vaksin tertentu tapi mau vaksin lain, mungkin tidak harus didenda ya mungkin. Mungkin seperti itu. Tapi vaksin lain tapi dengan biaya sendiri, mungkin seperti itu. Katanya yang gratis itu bisa diberikan ke yang lain. Atau yang didenda atau bahkan perlu dipidana itu yang menghasut untuk menolak vaksin. Itu kan sudah arahnya karena menghasut, mengajak untuk menolak vaksin atau bahkan menyebarkan berita hoax, itu baru ya itu yang harus dilawan ya, karena kan kadang-kadang ya kita lihat berita hoax vaksin juga atau berita hoax corona kan juga banyak. Kan saya katakan ada hoax positif, ada hoax negatif juga kan. Ketika misalkan vaksin pertama kali datang, itu berita-berita di media massa, saya juga nggak menyalahkan media massa ya, itu kan beritanya vaksin datang bye-bye corona, gitu, seolah-olah vaksin datang corona langsung lenyap kan. Kita sampaikan tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi kan ada yang antipati loh, kalau gitu kenapa nggak usah vaksin aja, sama-sama menggunakan protokol. Tapi akhirnya kan apakah kita ingin menggunakan masker seumur hidup kan gitu ya, balik lagi kan seperti itu Bu ya. Jadi terkait dengan penggunaan masker ya, sebenarnya sebelum corona itu penggunaan masker itu wajib, karena masker itu salah satu APD ya, APD bagi berkendara sepeda motor. Karena sebenarnya yang lebih parah lagi adalah debu, polusi debu, aspal, debu lain, ya emang itu terakumulasi ya, makanya banyak di kita itu yang masih muda-muda itu kena penyakit degeneratif ya, kanker paru, apa-apa, selain dia mungkin rokok juga. Jadi sebenarnya masker itu salah satu APD berkendara bermotor. Jadi bahkan ketika kita ada penyakit pun ya, sopannya itu kita harus pakai masker. Kalau di SKM itu sudah jauh sebelum pandemi, ketika dia kena flu, batuk sedikit atau serak, dia istilahnya nggak perlu dikasih tahu harus pakai masker. Karena apa? Itu untuk melindungi diri sendiri dan orang lain yang diajak ngomong. Intinya sih seperti itu. Ya kalau budaya seperti itu bisa digalakkan di Indonesia sangat baik Bu ya. Kan kalau di Jepang, mungkin kalau kita lihat negara-negara yang kasus pandeminya akhirnya cukup stabil ya dikatakan, atau terkontrol, itu karena negara-negara yang disiplin seperti Jepang. Kapan kemarin itu katanya mana? Korea Selatan itu, Taiwan gitu ya, dan kan dia kesadaran akan penggunaan masker dan sangat. Mana ini ada diskusi lagi untuk hari ini? Karena itu sudah cukup sih, aku sudah dapat intinya dan sudah paham. Ya, jadi intinya tetap semangat lah. Kalau kita diajarin kemampuan advokasi ya, kalau misalnya untuk daerah-daerah Pemkab yang istilahnya ada kondisi seperti itu kita istilahnya diajak untuk menjadi fasilitator di sana. Makanya ada, kalau di Kemenkes dia punya Nusantara Sehat, Pencegahan Nusantara, itu ya gunanya untuk mendampingi daerah yang istilahnya ya seperti itu kondisinya. Jadi 5T ya, terluar, terdalam, terjauh gitu. Jadi 5T itu yang banyak alumni kita yang akhirnya menjadi fasilitator minimal 2 tahun. Jadi di Halmahera Timur, di mana istilahnya di daerah, nggak usah jauh-jauh di luar Jawa Timur ya, di Jawa Timur pun juga ada yang penempatannya di daerah Bromo yang istilahnya jauh dari akses gitu ya, yang masyarakatnya masih percaya dengan hal-hal yang istilahnya percaya kalau sakit itu karena ada sihir dan percaya sama dukun dan lain-lain. Jadi di Jawa Timur sendiri pun juga masih banyak pedesaan yang kondisinya seperti itu. Nah itu kita emang salah satu dari program pemerintah adalah membuat fasilitator kesehatan. Jadi teman-teman yang emang hobinya traveling tapi juga bermanfaat untuk sharing ilmunya, ya itu yang dia bisa lakukan. Bahkan sebelum pemerintah menyelenggarakan fasilitator kesehatan itu harapannya bidan-bidan desa atau misalnya puskesmas, poskesdes dan lain-lain itu yang mendampingi harusnya. Tapi ya itu tadi, kembali lagi akhirnya dengan evaluasi seperti itu, akhirnya diadakanlah open recruitment Pencegahan Nusantara Sehat, termasuk kalau Kementerian Pendidikan itu ada Indonesia Mengajar ya. Iya. Itu yang sudah ada upaya KKN, kalau di universitas ada KKN apapun itu ya, KKN tematik, KKN yang sesuai dengan kebutuhan dari
stakeholder yang kita sudah kerjasama. Jadi justru kita permintaannya dari stakeholder yang mungkin memang ada kendala tantangannya seperti itu. Jadi kita kerahkan mahasiswa untuk mendampingi. Itu mungkin ya. Ya, jadi kesimpulannya kalau kita bicara ya hari ini, pertama disclaimer ya bahwa informasi yang ini kan informasi yang ada sampai saat ini ya, bisa jadi kemudian nanti setelah ada penelitian baru atau yang lain bisa jadi ada informasi yang perlu diupdate gitu ya. Ya, karena kita pandemi ini masih belajar ya. Ya, proses belajar bersama intinya gitu, secara bersinergi ya. Jadi kita nggak bisa kerja sendirian. Jadi kesimpulannya intinya tetap pertama kita tetap harus patuhi protokol kesehatan Bu ya. Kemudian jadi tetap menggunakan masker dengan menggunakan protokol 5M itu sampai kapan ya, mungkin sampai corona benar-benar terkendali, sampai benar-benar mungkin bisa hilang ya. Itu harapan kita kan segera hilang ya dari muka bumi ini, walaupun kita sudah vaksin tetap patuhi ya protokol kesehatan. Kemudian mohon maaf, yang kedua tadi tetap penyuluhan itu penting, pendidikan itu penting. Jadi kalau misalkan ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab juga harus bagaimana cara melapornya, itu kan saya rasa masih belum ada ya, atau mungkin ada tapi tidak tersampaikan ke masyarakat, sehingga itu juga harus tetap dilakukan penyuluhan pendidikan terkait dengan protokol kesehatan. Dan mungkin yang ketiga kesadaran ya, nanti balik lagi kesadaran masyarakat itu sangat penting supaya pandemi ini segera selesai. Ya walaupun tadi ya kita belum bicara obat ya, karena ini kan tadi kita masih bicara tentang vaksin, apakah itu tadi vaksin itu bagaimana penting ya, kemudian terkait dengan masalah protokol kesehatan. Oke. Ya terima kasih Bu Muti, di sini ada Iin juga untuk hari ini. Sama-sama. Oke, kita akhiri ya. Sudah mau hadir. Iya. Mukanya agak sakit ini ya. Soalnya hujan-hujan terus di sini. Ya sama. Oke, kita akhiri ya untuk hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.